Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini kita akan membahas tentang konsep umum psikoanalisis. Psikoanalisis sendiri pada awalnya adalah sebuah metode psikoterapi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mental dan syaraf. Nah, penyembuhan penyakit ini menggunakan teknik tafsir mimpi dan asosiasi bebas. Teori ini kemudian meluas menjadi sebuah teori tentang kepribadian. Konsep-konsep yang terdapat dalam teori kepribadian versi psikoanalisis ini termasuk yang paling banyak dipakai di berbagai bidang hingga saat ini. Konsep Freud yang paling mendasar adalah teorinya tentang ketidaksadaran. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapis, yaitu tak sadar, kemudian prasadar, dan lapisan sadar. Di antara 3 lapisan itu, tak sadar adalah bagian terbesar yang memengaruhi perilaku manusia. Freud menganalogikannya dengan fenomena gunung es di lautan, di mana bagian paling atas yang tampak di permukaan laut mewakili lapisan sadar. Prasadar adalah bagian yang turun naik di bawah dan di atas permukaan, sedangkan bagian terbesar justru yang berada di bawah laut, mewakili tak sadar. Dalam buku-bukunya yang lebih mutakhir, Freud meninggalkan pembagian lapisan kesadaran di atas dan menggantinya dengan konsep yang lebih teknis. Tetapi basis konsepnya tetap mengenai ketidaksadaran, yaitu bahwa tingkah laku manusia lebih banyak digerakkan oleh aspek-aspek tak sadar dalam dirinya. Pembagian itu dikenal dengan sebutan struktur kepribadian manusia dan tetap terdiri atas 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian yang sepenuhnya berada dalam ketidaksadaran manusia. Id berisi cadangan energi, insting, dan libido dan menjadi penggerak utama tingkah laku manusia. Id menampilkan dorongan-dorongan primitif dan hewani pada manusia dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Ketika kecil misalnya di sini, pada manusia yang ada itu baru id. Oleh karena itu, kita melihat bahwa anak kecil selalu ngotot jika menginginkan sesuatu, tidak punya rasa malu dan selalu mementingkan diri sendiri. Kemudian diterapkannya dalam novel, id itu contohnya seperti apa sih? Kalau pada prinsipnya ini seperti anak kecil yang pembawaannya itu belum sadar dan tidak tahu malu ya, bukan tidak tahu malu tapi belum punya rasa malu begitu. Contohnya di sini. Misalnya kalau dalam kalimat sebuah novel itu ada kata aku harus memilikinya apapun yang terjadi. Nah, itu juga termasuk sikap atau sifat anak kecil. Kemudian ada lagi, aku tidak peduli, saat itu aku lari dan menangis sekuat tenaga. Kemudian ada lagi kalimatnya, misalnya berada di mall ya, saat itu aku melihat dia terguling-guling tak berdaya. Gitu. Intinya itu dalam id, kita akan mengenal bahwa manusia dewasa juga bisa bersikap seperti anak kecil yang tidak punya kesadaran. Di situ juga dia tidak punya rasa malu, begitu. Coba lihat di analisis sendiri ya teman-teman. Kemudian dalam ego, berkembang dari id ketika manusia mulai meninggalkan kekanak-kanakan seperti bentuk respon terhadap realitas, ego bersifat sadar dan rasional. Keinginan-keinginan id tidak selalu dapat dipenuhi dan ketika itulah ego memainkan peranan. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas. Misalnya, ketika dalam diri kita ingin makan enak di restoran mahal, tetapi keuangan kita tidak mampu, maka ego tidak bisa memenuhi keinginan tersebut. Contohnya kalau dalam kalimat itu misalnya, aku harus mendapatkan makanan itu, bagaimanapun caranya. Aku akan mencuri,
aku akan mencopet, begitu. Itu sifat dari id. Kemudian dari ego, aku ingin makan makanan itu, tapi aku tidak punya uang. Kalau mencuri, aku pasti nanti akan ditangkap polisi. Nah, ego ini mulai bekerja, nalarnya itu mulai bekerja. Kemudian dia itu juga memikirkan bagaimana akibat dari tindakan id. Contohnya tadi kalau misalnya aku merengek terseduh-seduh atau aku lari sekencang-kencangnya, itu kalau sifat id ya. Sifat ego itu lebih memikirkan ke depan. Misalnya kalau aku merengek-rengek, dia akan menganggapku bahwa aku tidak berdaya. Begitu. Berikutnya superego. Muncul akibat persentuhan dengan manusia lain, aspek sosial. Dalam keluarga, superego itu ditanamkan oleh orang tua dalam bentuk ajaran moral mengenai baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Dan di sini superego muncul sebagai kontrol terhadap id, terutama jika keinginan id itu tidak sesuai dengan moralitas masyarakat. Kemudian superego selalu menginginkan kesempurnaan karena ia bekerja dengan prinsip idealitas. Contohnya, kalau tadi id itu dia inginnya misalnya aku nangis terseduh-seduh atau aku harus mendapatkan makanan itu bagaimanapun caranya, mau mencopet mau apa. Kemudian ego dia mulai memikirkan, superego dia benar-benar sesuai dengan norma dan tatanan masyarakat. Walaupun aku lapar dan aku tidak punya uang, aku tidak boleh mengambil makanan itu. Lebih baik aku bekerja dulu. Begitu. Terus kemudian bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan si dia karena aku sangat cinta mati. Itu kalau sifat id. Kemudian kalau sifat egonya, aku memang mencintai dia, tapi dia tidak mencintaiku. Aku hanya bisa mendoakan. Nah, superego itu lebih dari ego. Aku tidak boleh memaksakan perasaanku kepadanya, karena cinta tidak bisa dipaksakan. Begitu. Paham ya teman-teman? Baik, untuk tugasnya silahkan kalian komen di kolom komentar ya, bagaimana analisis novel Anda berdasarkan Sigmund Freud, yaitu id, ego, superego. Nanti saya lihat, jangan lupa ditulis nama dan NIM. Terima kasih teman-teman.